Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinsa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik pada diri siswa. Konflik itu kata yang membuat perasaan tidak tenang. Konflik juga menimbulkan suasana yang meresahkan. Konflik sepantasnya dihindari. Konflik dapat menjauhkan kita dari teman, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Konflik bisa menjadikan kita BM atau bad mood. Konflik itu mengikis rasa percaya, dan konflik juga menjadikan hidup kita tidak produktif. Pengertian konflik menurut Robbins tahun 1996 dalam Organization Behavior menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh pada pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun negatif. Konflik juga bisa kita maknai tidak adanya kesesuaian atau harapan yang diperjuangkan dengan kenyataannya atau realitis yang kita hadapi atau kita terima. Pada umumnya, konflik akan berakibat buruk seperti rasa resah, takut, cemas, dan sebagainya. Sedangkan yang menyangkut orang lain, konflik bisa mengakibatkan hilangnya asa, saling percaya, menjauhkan kita dari teman, menimbulkan pertentangan, sehingga apabila dibiarkan lebih lanjut akan menimbulkan perkelahian dan sebagainya. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya konflik juga terkandung hal-hal positif? Menurut Johnson tahun 1981, pertama, konflik dapat membuat kita sadar bahwa ada masalah yang perlu diselesaikan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kedua, konflik dapat memotivasi kita untuk segera memecahkan masalah yang selama ini tidak kita sadari dengan jelas. Yang ketiga, konflik dapat memunculkan kesadaran dan memotivasi kita untuk melakukan berbagai perubahan dalam diri kita. Yang keempat, konflik juga dapat membuat hidup kita menjadi lebih baik. Yang kelima, munculnya konflik dalam beragam pendapat bisa membuat kita ke arah pencapaian keputusan bersama yang lebih matang dan adil. Yang keenam, konflik juga dapat menghilangkan ketegangan kecil yang sering terjadi dan muncul dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang ketujuh, konflik juga dapat membuat kita sadar tentang diri kita sebenarnya. Yang kedelapan, konflik bahkan dapat menjadi sumber hiburan. Reaksi terhadap konflik. Berbagai bentuk reaksi kita dalam menghadapi berbagai konflik diantaranya sebagai berikut. Pertama, avoidance atau menghindar. Tidak semua konflik bisa kita hindari, tetapi minimalisir konflik dengan sebisa mungkin, menghindari benturan kepentingan. Yang kedua, collaboration atau bekerja sama. Bekerja sama mewujudkan keinginan dan kepentingan untuk sebuah tujuan akan mengurangi potensi timbulnya konflik. Ketiga, compromise atau kompromi, mengkompromikan masalah yang kita hadapi dengan win-win solution atau masing-masing pihak tidak dirugikan dan merasa sebagai pemenang. Yang keempat, competition atau bersaing. Cara ini menjadikan salah satu pihak menjadi pemenang dan pihak lain menjadi pecundang. Yang kelima, accomodation atau akomodatif, merelakan hak kita diambil orang lain demi menghindari terjadinya konflik. Kiat siswa menghadapi konflik. Pertama, tetap percaya. Yang kedua, bicara dari hati ke hati. Yang ketiga, curhat yang benar. Yang keempat, kenang hal-hal lucu yang pernah Anda alami dengan teman Anda tersebut. Yang keempat, beri maaf. Yang keenam, introspeksi. Yang ketujuh, jalin komunikasi. Yang kedelapan, bertengkar dengan teman adalah hal yang wajar, tetapi yang lebih penting kemampuan dan kemauan kalian menyelesaikan masalah. Yang kesembilan, salam perdamaian. Sekian dan terima kasih penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.